Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Atap bangunan sekolah di Sragen ambruk saat proses belajar mengajar berlangsung. Kepala sekolah dan sejumlah siswa terluka akibat tertimpa genteng. Banjir yang mengepung Kabupaten Pati tak kunjung surut. Sepasang kekasih terpaksa melangsungkan pernikahan di tengah banjir. Kami juga mengajak Anda bersantai mengejar matahari senja sambil menyeruput segelas kopi di tepi sawah. Berhasil bangkit dari keterpurukan, seorang pria asal Plokarto, Kabupaten Sukoharjo, kini menjadi perajin miniatur bus dari bahan akrilik. Penghasilannya pun lebih besar dibandingkan pekerjaan sebelumnya saat menjadi seorang kurir pengantar barang. Miniatur bus yang Anda lihat ini adalah buah karya Elias Sakunjak. Warga Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ini memulai usahanya setelah kehilangan pekerjaan saat pandemi COVID-19 lalu. Awalnya ia adalah kurir pengantar barang dari sebuah perusahaan ekspedisi di kota Solo. Namun ia mengalami pemutusan hubungan kerja pada 2020. Tak tinggal diam, Elias akhirnya mencoba mengumpulkan pundi-pundi uang dengan mengasah hobinya. Ia membuat miniatur bus berbahan akrilik agar bisa menyambung hidup. Rekannya dari komunitas bus jadi target pasarnya. Kini pesanan berbagai jenis bus terus ia dapatkan. Dirumahkan karena corona kemarin, terus saya ya berkreasi aja, bikin miniatur. Ya keahlian sebelumnya kan emang kita bisa bikin miniatur. Sudah saya mulai tekuni, sedikit-sedikit. Ya sampai sekarang lumayan satu. Jadi banyak juga. Pertama kan saya senang, saya hobi. Saya menekuni hobi. Jadi pekerjaan yang saya lakukan itu pekerjaan yang saya sukai gitu. Untuk penjualan, Elias memanfaatkan media sosial hingga perbincangan dari mulut ke mulut. Harga miniatur bus buatannya dibanderol dari Rp300.000 hingga Rp800.000 sesuai ukuran dan tingkat kerumitan bus. Buah dari ketekunan dan kesabaran inilah Elias bisa mendapat 30 hingga 40 pesanan miniatur bus setiap bulannya. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Ya, menikmati secangkir kopi umumnya dilakukan di kedai kopi. Uniknya di Kabupaten Klaten, Anda dapat menikmati secangkir kopi sambil berburu senja di pinggir sawah. Sensasi tersebut langsung diserbu warga dan anak muda. Menikmati secangkir kopi di pinggir sawah bisa Anda temukan di Ngawen, Kabupaten Klaten. Pengalaman ini ditawarkan seorang pemuda setempat yang menjual kopi dengan konsep kedai kopi motor keliling. Usaha ini telah dirintis Fajar sejak Oktober 2022 lalu. Ia mengatakan awalnya ia memiliki kedai kopi tetapi kondisinya kurang layak. Ia mencari akal untuk menjual kopi dengan cara unik, yakni di pinggir sawah saat matahari terbenam. Tak disangka, ide itu banyak peminatnya. Ya, itu kan pengen konten kayak di daerah Jawa Timur. Terus saya sendiri punya kedai kopi, tapi belum sepenuhnya buat buka itu belum pantas. Terus di sini saya bikin konten selama 3 hari berturut-turut. Hari pertama bikin konten, hari kedua itu bikin konten lagi, tapi hari kedua itu ada yang beli, dan hari ketiga ada yang beli juga. Terus saya lanjut sampai sekarang. Karena memanfaatkan suasana senja, jam buka kedai kopi pinggir sawah pun dimulai dari jam 4 sore hingga 7 malam setiap harinya. Meski jam bukanya pendek, keramaian di pinggir sawah ini ternyata menarik perhatian banyak orang. Sunset, Ya, sama penasaran aja nih. kenapa bikin penasaran? Setiap lewat sini itu rame banget. Setelah datang, setelah nyoba, Iya rame ternyata. Di sini Fajar menyajikan kopi jenis Robusta hingga Arabica. Setiap harinya ia bisa menjual 80 gelas kopi.
Harga yang ditawarkan bervariasi antara Rp6.000 hingga Rp14.000 per gelas. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, Anda ingin berseluncur di tengah hutan pinus, Anda bisa mendatangi tempat wisata hutan pinus di Batu Raden, Kabupaten Banyumas. Selain menguji adrenalin, Anda juga bisa menikmati suasana sejuk di tengah hutan. Suasana sejuk dikelilingi pohon pinus. Seperti inilah tempat wisata hutan pinus di kawasan Batu Raden, Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Limpak Uwus menyajikan berbagai fasilitas hiburan yang bisa dinikmati warga. Salah satunya wahana mountain slide. Wahana ini menguji adrenalin karena wisatawan ditantang turun bukit dengan ban khusus. Tak sedikit wisatawan berteriak karena cepatnya permainan seluncuran ini. Rasanya seru sekali karena meluncur di atas ketinggian kurang lebih 100 meter sangat memacu adrenalin, apalagi baru ada di daerah hutan pinus Limpak Uwus. Di tempat lain belum ada. Sempat takut nggak tadi? Sempet sih, awalnya takut, tapi setelah turun ternyata asik juga seru. Untuk bisa menikmati wahana mountain slide ini, pengunjung harus membayar Rp60.000. Selain mountain slide, ada pun fasilitas lain berupa lahan bermain anak. Beberapa wahana yang bisa kami siapkan yang disuguhkan untuk para pemudik. Salah satunya adalah mountain slide, yaitu sebagai wahana atraksi juga bisa adu nyali. Itu satu-satunya wahana yang saya suguhkan di tahun 2022-2023. Kami sudah punya komitmen untuk hutan pinus Limpak Uwus, setiap tahun pasti ada wahana terbaru yang akan kami suguhkan untuk para pemudik. Untuk tiket masuk ke tempat wisata hutan pinus, wisatawan harus merogoh kocek Rp20.000 per orang. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas. Ya, selanjutnya menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, warga keturunan Tionghoa di Kota Tegal menggelar tradisi membersihkan Kim Sin. Tradisi itu membersihkan patung dan altar para dewa yang ada di kelenteng. Warga keturunan Tionghoa dari remaja hingga orang tua mendatangi kelenteng Tek Hakyong di Jalan Gurami, Kota Tegal. Kedatangan mereka untuk menjalankan ritual Kim Sin atau memandikan patung dewa-dewi yang ada di kelenteng. Tak hanya patung, seluruh sudut ruangan peribadatan juga dibersihkan. Seperti pembersihan patung Dewi Kwan Im yang merupakan patung paling besar di kelenteng Tek Hakyong. Setiap patung dibersihkan dengan air kembang melati dan mawar. Tradisi Kim Sin selalu digelar sebelum Tahun Baru Imlek. Dalam kepercayaan Konghucu, mereka harus membersihkan patung para dewa sebelum para dewa naik menghadap Yang Kuasa untuk melaporkan perbuatan baik dan buruk manusia dalam setahun terakhir. Jadi kita ada zaman dahulu leluhur kita beranggapan bahwa sebelum para dewa itu menghadap Yang Maha Kuasa, dia dibersihkan dahulu biar bersih, dan karena mandi, istilahnya mandi dalam tanda kutip, yaitu dia mandi dulu, setelah bersih baru menghadap Yang Maha Kuasa. Tradisi ini dilakukan karena dipercaya akan mendatangkan keberkahan. Seperti Neti yang datang bersama suami dan kedua anaknya untuk membersihkan patung dan altar di kelenteng Tek Hakyong. Bersih-bersih tiap tahun sekali. Itu ada kayak kepercayaan misalkan mendapat berkah atau bagaimana? Ya, mendapat berkat, minta kesehatan, kerukunan, damaian. Kalau Imlek tahun ini harapannya bagaimana? Makmur, baik-baik saja. Diprediksi kelenteng akan ramai tepat malam Tahun Baru Imlek. Selain beribadah, kesempatan itu dimanfaatkan warga Tionghoa untuk bersilaturahmi. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.